Infeksi telinga atau otitis adalah infeksi atau peradangan atau inflamasi yang menyerang telinga. Dan yang paling banyak membawa pasien untuk berobat adalah otitis media atau peradangan pada telinga tengah. Biasanya anak-anak batuk pilek lebih dari 3 atau 7 hari. Setelah itu akan terjadi peradangan pada tuba eustachius atau saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga. Untuk gejalanya tergantung dari fase atau stadiumnya. Halo sahabat sehat, kali ini saya sedang bersama Dr. Windy Rizkiana, spesialis THT. Halo dok. Halo sahabat sehat, saya Dr. Windy Rizkiana, spesialis THT dari Rumah Sakit Umum Purwogondo. Oke dok, kali ini saya mau tanya-tanya nih dok tentang apa itu infeksi telinga. Sebenarnya apa ya dok pengertian infeksi telinga itu? Oh iya Mbak Vivi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi infeksi telinga atau otitis adalah infeksi atau peradangan atau inflamasi yang menyerang telinga. Biasanya kita kategorikan berdasarkan posisinya. Jadi kalau posisinya di luar kita namakan otitis eksterna atau peradangan pada telinga luar. Kalau di tengah kita namakan otitis media. Dan yang paling banyak membawa pasien untuk berobat adalah otitis media atau peradangan pada telinga tengah. Oke, kalau untuk penyebab infeksi telinga itu apa saja ya dok? Untuk otitis media biasanya disebabkan yang utama yang paling banyak adalah infeksi saluran pernafasan atas. Biasanya ini adalah infeksi yang berulang atau infeksi yang terus-menerus lebih dari 3 hari atau lebih dari 7 hari. Biasanya anak-anak batuk pilek lebih dari 3 atau 7 hari. Setelah itu akan terjadi peradangan pada tuba eustachius atau saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga. Sehingga terjadilah transfer bakteri dari hidung ke telinga dan terjadilah infeksi pada daerah telinga tengah atau kita biasa sebutnya otitis media. Untuk faktor risiko itu ada nggak ya dok? Untuk faktor resiko pada otitis media, biasanya yang pertama umur. Umur itu anak di usia 0-5 tahun sangat sering sekali batuk pilek berulang. Dan jika batuk pilek, biasanya orang tua tidak memperhatikan apakah sudah lebih dari 3 hari atau lebih dari 7 hari. Sehingga jika lebih dari 3 atau 7 hari, anak biasanya mengeluh telinganya mulai terasa nyeri. Seperti itu. Yang pertama adalah tadi usia. Yang kedua adalah faktor imunitas. Faktor imunitas ini sangat dipengaruhi oleh gizi. Jadi untuk anak-anak dengan gizi yang baik, imunitasnya juga pasti akan yang baik. Yang ketiga adalah faktor anatomi. Anatomi sendiri dari hidung atau dari telinganya mempengaruhi sekali terjadinya otitis media. Dan yang terakhir adalah faktor alergi. Untuk faktor alergi ini kita harus evaluasi berkala agar alergi tidak menyebabkan infeksi telinga pada telinga yang tengah otitis media. Oke, kalau untuk tanda gejalanya apa saja ya dok? Ya, untuk tanda gejalanya, Mbak Vivi, biasanya anak-anak dengan otitis media didahului oleh batuk pilek. Batuk pileknya lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 7 hari. Nah, untuk batuk pilek ini biasanya awalnya batuk pilek biasa, lalu disertai demam. Setelah demam, dilanjutkan dengan nyeri telinga. Nah, untuk otitis media sendiri, untuk gejalanya tergantung dari fase atau stadiumnya. Untuk stadium 1 namanya stadium oklusi, di mana telinganya terasa tersumbat. Jadi anaknya sudah demam, lalu batuk pilek, lalu telinganya tersumbat. Yang kedua adalah fase hiperemis. Di fase ini anak sudah mulai kesakitan telinganya. Jadi setelah demam, batuk pilek, atau kadang batuk pileknya sudah reda, anak mengeluh telinganya sakit. Sampai memegang telinga, sampai biasanya tidak bisa tidur di malam hari. Orang tua harus memperhatikan ini ya. Lalu yang ketiga yaitu fase di mana fase namanya fase supurasi. Sudah keluar cairan dari telinga. Biasanya di sini anak demamnya sudah mulai turun, nyeri telinga juga sudah tidak terlalu berat. Dan yang selanjutnya fase perforasi atau gendang telinganya berlubang. Setelah fase perforasi yaitu fase resolusi di mana batuk pilek, demam sudah reda dan anak juga sudah tidak nyeri telinga. Dan fase yang paling berat adalah fase hiperemis di mana di sini anak sangat kesakitan telinganya. Untuk seperti ini orang tua harus memperhatikan sehingga penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk otitis media. Oke, banyak ya dok tanda gejalanya ya. Kalau untuk cara pengobatannya itu ada apa saja ya dok? Untuk cara pengobatannya sendiri, pertama kita harus atasi dulu batuk pileknya. Kalau batuk pileknya sudah kita atasi, kita biasanya memberi obat batuk pilek dan antibiotik yang adekuat. Selanjutnya kita juga memberi tetes telinga. Tetes telinga difungsikan untuk memberikan antibiotik di tempat lesinya langsung, yaitu di telinga. Yang ketiga, kita harus lakukan pembersihan, biasanya dilakukan oleh dokter THT. Untuk yang nyeri telinga atau sudah keluar cairan telinga, disarankan untuk pembersihan atau pembersihan telinga secara rutin agar
infeksinya cepat mereda. Kalau untuk cara pencegahannya sendiri gimana ya dok? Untuk cara pencegahannya sendiri, karena tadi otitis media ini disebabkan oleh batuk pilek atau infeksi saluran pernapasan bagian atas, tentunya kita harus mencegah anak-anak untuk sering sekali terjadi batuk pilek. Caranya yang tadi ya, memperbaiki imunitas dari mulai gizinya, menjaga kebersihan, misalnya cuci tangan, terus mencegah dari penularan pasien atau orang lain di sekitarnya dengan cara memakai masker. Dan jika anak-anak sudah mulai terlihat tanda dan gejala batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh, disarankan untuk segera periksa ke dokter. Terima kasih ya dok atas ilmunya. Untuk teman-teman, kalau misalkan ada keluhan atau tanda gejala yang tadi sudah disebutkan sama Dr. Windy, bisa periksa ke Poli THT di Rumah Sakit Umum Purwokerto. Harinya ada apa saja ya dok? Untuk harinya ada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 2:30 sampai selesai. Oke, nanti kalau misalkan dari masyarakat atau teman-teman sekalian ada yang mau masukan atau pertanyaan, bisa ditulis komentar di bawah ataupun nanti hubungi CS Rumah Sakit Umum Purwokerto ya. Oke, terima kasih Dr. Windy Rizkyana, spesialis THT atas waktunya dan informasi dan ilmunya ya dok, sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.